Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Public Expo Live 2022 atau PUBEC telah memasuki hari keempat. Terima kasih kepada seluruh Board of Director dan peserta PUBEC. Pada hari ini, hari keempat, terdapat 13 perusahaan tercatat yang sudah siap memaparkan finansial dan operational performance, termasuk rencana perseroan pada masa mendatang. Melalui Public Live 2022, Bursa dan SRO menyediakan sarana silaturahmi antara direksi perusahaan dengan para investor. Silakan menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan relevan and reliable information langsung dari trusted person. Investor dapat fully engage untuk bertanya kepada top management team perusahaan tercatat sehingga menambah informasi dalam pengambilan keputusan investasinya. Melalui Public Live ini, kita juga harapkan investor dan publik mendapatkan informasi yang simetrik, sehingga meningkatkan trust investor kepada pasar modal Indonesia. The ultimate aim dari kegiatan ini adalah market deepening pasar modal kita disupport oleh smart investor. Selamat mengikuti Public Live 2022. Semoga memberikan manfaat yang optimal bagi investor domestik dan foreign investor. Maju terus pasar modal Indonesia. Halo, selamat datang di video kami. Sejak era perdagangan dimulai, perusahaan di seluruh dunia selalu dihadapkan dengan berbagai tantangan. Sebagian mampu mengatasi tantangan dengan terus bertransformasi. Namun, sebagian lainnya masih bertahan dengan cara lama, bahkan memilih berkutat melihat ribuan lembar data yang tidak terintegrasi. Di Run System, kami percaya bahwa perubahan adalah hasil dari suatu sistem yang solid. Sistem yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan mampu membawa kesempatan bagi seluruh perusahaan untuk mencapai produktivitas kelas dunia, bahkan sekelas perusahaan Fortune 2000. Mari kita bahas lebih lanjut. Ada banyak hal yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam waktu yang bersamaan. Pertama, perusahaan perlu memprediksi kebutuhan konsumen dan memproduksi sesuai dengan kebutuhan tersebut. Berikutnya, mereka harus memperkirakan berapa modal yang diperlukan dan bagaimana modal tersebut akan dialokasikan. Sampai di fase produksi, bagaimana mereka akan memanfaatkan fasilitas, sejauh apa efisiensi dapat dilakukan. Karena tugas berikutnya adalah bagaimana produk tersebut sampai di tangan konsumen. Tentu ada banyak individu luar biasa yang berada di balik mesin dan faktor produksi. Bagaimana perusahaan bisa memenuhi kebutuhan mereka dengan layak sesuai dengan hasil pekerjaannya. Bersama kami, semua aspek tersebut bisa Anda integrasikan hanya dengan beberapa sentuhan sederhana di gadget Anda. Perkenalkan sistem kebanggaan kami, Run System Enterprise Resource Planning. Mari kita sejenak berimajinasi. Ada banyak sekali titik di hadapan Anda. Acak dan tidak saling terhubung satu sama lain. Peran kami adalah membantu Anda mengintegrasikan titik-titik tersebut untuk menemukan potensi terbaik dalam mencapai tujuan, membuka pintu dan kesempatan baru untuk bisnis Anda. Integrasi sistem kami telah berhasil menyatukan beragam titik dalam berbagai industri, mulai dari agrikultur, perhotelan, konstruksi, bahkan bidang edukasi dan taman rekreasi. Seluruh sistem ini dapat berada dalam genggaman Anda. Sekarang, mari kita sambut beberapa rekan bisnis kami. Senang sekali rasanya bisa menyambut Anda. Bisa diceritakan bagaimana pengalaman Anda bekerja sama dengan Run System? Perusahaan kami awalnya memang kesulitan menjalankan proses bisnis. Banyak miskoordinasi dan resiko lain terkait filling data dan proses yang ada dimulai. Setelah menggunakan Run System, kami sangat terbantu untuk koordinasi internal, sehingga alur bisnis perusahaan kami menjadi lebih rapi. Bagaimana dengan Anda? Bisnis yang kami kelola tidak hanya bertujuan untuk menciptakan keuntungan belaka, namun juga untuk mengembangkan potensi setiap orang yang ada di tim kami. Bersama Run System, kami dapat menggali dan mengembangkan perusahaan ini untuk mencapai potensi tertinggi.
Kami mampu melihat masa depan lebih jelas bersama Run System. Kita tahu Run System dapat memberi manfaat di bisnis keluarga. Nah, bagaimana Run System membantu bisnis Anda? Baik, kami Perum Purutani memerlukan sebuah sistem yang dapat mengkombinasikan aspek birokrasi dan aspek bisnis dalam kegiatan perusahaan yang berbasis pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan. Setelah kami menerapkan Run System, kami dapat memetakan permasalahan dan tantangan yang kami hadapi, sehingga solusi yang diterapkan mampu berdampak baik terhadap performa perusahaan. Senang rasanya mendengar komentar positif dari partner kami. Kami bangga partner kami dapat terbantu dengan berbagai keunggulan yang kami tawarkan. Harga terjangkau, adaptif dengan segala bentuk bisnis, dapat disesuaikan dengan segala perubahan yang diperlukan, dan tentu saja telah sesuai dengan IFRS atau PSAK Compliance sebagai standar pelaporan akuntansi. Segala keunggulan tersebut akan mendampingi Anda untuk bersama tumbuh tinggi mencapai kaki langit, menuju kualitas operasional kelas tinggi dan menciptakan lebih banyak keuntungan dalam jangka panjang. Hingga hari ini kami berhasil membantu banyak perusahaan dalam berbagai skala, ribuan karyawan, ratusan ribu pelajar, seluruhnya dalam lingkup dan aktivitas yang sangat berbeda. Semuanya kami capai dengan memanfaatkan teknologi adaptif yang menyesuaikan perubahan era, siap mengatasi berbagai tantangan dari struktural dan perubahan siklus pasar. Sejak berdiri, kami telah merengkuh berbagai pencapaian internasional maupun nasional. Mulai dari the highest revenue in startup incubator oleh Telkom Group selama 2 tahun berturut-turut, hingga mencapai prestasi internasional Foundry Cohort keempat oleh Ernst & Young di tahun 2021 ini. Anda memerlukan dukungan bisnis yang tepat untuk menghadapi tantangan dalam pasar yang selalu berevolusi, sehingga Anda dapat fokus menciptakan manfaat yang lebih besar dan meraih prestasi yang lebih tinggi. Kini, izinkan kami mengundang Anda, para pemilik bisnis, jajaran direksi, dan dewan eksekutif untuk berkolaborasi bersama kami, mengizinkan kami menjadi kepak sayap yang membawa perusahaan Anda terbang ke langit tertinggi. It's not only ERP, it's Run System. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2022 dalam rangka 45 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Sesi Public Expose sore ini akan diisi dengan pemaparan dari PT Global Sukses Solusi Tbk. Sebagai informasi, PT Global Sukses Solusi Tbk telah tercatat di bursa pada tanggal 8 September 2021 dengan kode perdagangan Rans, yang bergerak di bidang informasi dan komunikasi serta perdagangan besar dan eceran piranti lunak, komputer, dan perlengkapannya, sehingga perseroan masuk ke dalam sektor teknologi. Kami ingin menginformasikan kepada seluruh peserta bahwa pada sesi Public Expose Live 2022 terdapat fitur terjemahan bahasa Inggris yang dapat diakses oleh peserta pada tombol interpretation pada panel bawah Zoom webinar. We would like to inform all participants that in the Public Expose Live 2022 session, there is an English translation feature which participant can access in the interpretation button on the bottom panel of the Zoom webinar. Perlu kami ingatkan juga bahwa peserta Public Expose Live 2022 dilarang merekam dan menyebarluaskan rekaman sesi Public Expose ini tanpa izin resmi dari Bursa Efek Indonesia. Hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir jajaran manajemen perseroan baik secara offline maupun online, yaitu hadir secara offline Bapak Wahyu Hidayat selaku Komisaris Utama. Selamat sore Pak Wahyu. Oke, yang kedua adalah Bapak Febri Diansa selaku Komisaris. Selamat sore Pak Febri. Selamat sore. Yang ketiga adalah Bapak Kenneth Lee selaku Komisaris. Selamat sore Pak Kenneth. Oke, yang keempat adalah Bapak Sony Rahmadi Purnomo selaku Direktur Utama. Selamat sore Pak Sony. Selamat sore. Yang kelima adalah Bapak Nizar selaku Direktur. Selamat sore Pak Nizar.
Selamat sore. Yang keenam adalah Bapak Fransiskus Hasto Widodo selaku Direktur. Selamat sore Pak Fransiskus. Selamat sore. Yang ketujuh adalah Bapak Suhartono selaku Direktur. Selamat sore Pak Suhartono. Selamat sore. Yang kedelapan adalah Bapak Budi R. Santoso selaku Head of Engineering. Selamat sore Pak Budi. Telah hadir pula jajaran Komisaris Independen Perseroan sore ini secara online kepada Bapak Tung Desa Buaringin dan Bapak Kurnia Irwansa. Kami ucapkan selamat sore Bapak. Kami informasikan bahwa pembicara pada Public Expose kali ini adalah 1. Bapak Wahyu Hidayat selaku Komisaris Utama, 2. Bapak Sony Rahmadi Purnomo selaku Direktur Utama, 3. Bapak Nizar selaku Direktur, 4. Bapak Fransiskus Hasto Widodo selaku Direktur. Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Nina selaku moderator yang akan memandu jalannya acara ini. Jika ada pertanyaan, kami persilakan Bapak dan Ibu untuk dapat disampaikan melalui fitur Q&A di aplikasi Zoom yang selanjutnya akan kami bacakan pada saat sesi tanya-jawab. Kami juga ingin menginformasikan kepada Bapak dan Ibu bahwa pada akhir acara nanti akan ada pengundian hadiah door prize sebesar masing-masing 200.000 untuk 3 orang pemenang. Bila ingin berpartisipasi, Bapak dan Ibu dapat mengisi kuesioner pada link yang akan ditampilkan pada running text di layar Bapak dan Ibu. Untuk memulai presentasi, saya persilakan kepada Bapak Wahyu Hidayat untuk dapat memberikan paparannya. Pada Bapak Wahyu, the floor is yours, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para investor yang kami hormati dan juga Bursa Efek Indonesia. Terima kasih PT Global Sukses Solusi TBK dengan produknya ERP Run System telah diberi kesempatan untuk ikut Public Expose Live yang merupakan salah satu program dari Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ingin kami sampaikan bahwa ini merupakan satu kesempatan bagi PT Global Sukses Solusi untuk memaparkan financial dan operational performance tahun 2022 sampai dengan saat ini, yang kami harapkan bahwa ini semuanya akan memberikan satu keterbukaan kepada para investor dan juga publik pada umumnya. Untuk itu, sebagai yang nanti akan dipresentasikan mengenai ungkapan mengenai financial dan operational performance ini oleh Bapak Sony Rahmadi yang merupakan CEO dari PT Global Sukses Solusi TBK. Untuk itu kami persilahkan Bapak Sony. Terima kasih Pak Wahyu Hidayat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali kepada IDX yang sudah memfasilitasi Public Expose Live di tahun ini, di mana kami mendapat kesempatan menjadi salah satu emiten yang terlibat pada kegiatan Public Expose Live. Mungkin nanti saya bersama Pak Hasto dan juga Pak Nizar akan memaparkan beberapa pencapaian dan apa kondisi industri dan perseroan sehingga kemudian para investor dan publik mendapatkan gambaran yang lebih clear sehingga bisa bersama-sama bersama Run System memajukan pasar modal di Indonesia. Mungkin saya izin untuk bisa dipresentasikan. Bisa next. Ya, kondisi umum industri yang kami kemudian geluti, Run System adalah emiten yang bergerak di bidang teknologi informasi atau kita singkat berkaitan dengan teknologi. Bisa next. Market di Indonesia khususnya yang menjadi target market Run System begitu besar. Khususnya di Indonesia sendiri adalah industri dengan PDB terbesar di kawasan Asia Tenggara. Tahun lalu saja lebih dari 3 triliun US dollar kontribusi atau PDB di Indonesia yang kemudian dipercayai bahwa tahun 2030 lebih dari 10 triliun US dollar dan itu adalah angka yang begitu besar. Di Indonesia saja dengan 270-an juta penduduk Indonesia, lebih dari 60 juta usaha
mulai dari mikro hingga besar, di mana produk yang kemudian Run System miliki berusaha untuk menjawab problem dan tantangan yang dihadapi oleh institusi usaha yang ada di Indonesia. Perlu kami sampaikan kepada para investor dan publik, di tahun 2014 kami memang kemudian fokus untuk melayani segmen-segmen menengah besar. Hanya saja untuk membagi resiko, manajemen perusahaan melihat lagi bahwa segmen di luar perusahaan menengah besar tidaklah kecil. Ada lebih dari 60 juta perusahaan di Indonesia, mulai dari perusahaan mikro, usaha mikro maksud saya, hingga usaha kecil dan menengah, di mana segmentasi tersebut begitu menarik untuk kemudian bisa terlayani dengan produk digital yang Run System miliki. Saat ini market tersebut sudah berhasil kemudian dilakukan penetrasi secara digital dengan produk-produk spesifik yang Run System miliki. Kami memiliki produk yang khusus menangani perusahaan-perusahaan besar dengan karakter yang unik, karena tidak bisa kemudian digeneralisasikan, perusahaan kecil menengah hingga perusahaan mikro, usaha mikro, di mana usaha tersebut sangat banyak jumlahnya. Dan ini menjadi fokus, tidak hanya kami, bahkan pemerintah. Bisa next? Menjadi tantangan memang, ekosistem usaha di Indonesia dihubungkan melalui digitalisasi, di mana kami percaya bahwa proses tersebut akan lebih mudah bersama-sama dengan stakeholder yang lain untuk bisa dihubungkan, dikonektikan dengan beberapa produk digital. Kami memiliki produk ERP full-fledged Run System, di mana produk tersebut fokus untuk menghubungkan informasi, data di perusahaan-perusahaan kecil hingga menengah hingga besar. Kami juga memiliki secara strategi fokus pada material, value chain, finansial hingga people. Lini produk kami cukup lengkap, di mana ruang tumbuhnya sangat-sangat besar karena kami juga melihat penetrasi yang kemudian kami lakukan bersama pasti dengan kompetitor yang lain itu memiliki ruang yang masih sangat besar. Kami memiliki produk R1, nanti mungkin Pak Hasto akan menjelaskan juga bagaimana dampak-dampaknya terhadap usaha yang ada di Indonesia. Kemudian usaha kecil kita layani dengan produk IKAS dan juga mengkoneksikan setiap perusahaan di Indonesia melalui Run Market. Bisa next? Ini baru sebagian emiten yang lakukan beberapa inisiasi melalui produk internal maupun melalui unorganic corporate action yang kami lakukan. Seperti yang saya sudah sampaikan, 2014 kami sudah mulai dengan ERP Run System yang merupakan produk unggulan kami yang bersaing dengan global brand di Indonesia. Ini kami khususkan untuk perusahaan menengah besar. Di luar itu juga, seperti di awal yang saya sampaikan, jumlah perusahaan atau industri kecil menengah bukan angka yang kecil di Indonesia, sangat-sangat besar. Untuk itu, di awal tahun, kami meluncurkan produk baru dengan nama R1, bisa kemudian dilihat sebagai kode bahwa itu RI atau R1, tetapi produk tersebut kami khususkan, kami sediakan untuk perusahaan kecil, menengah yang ingin mendigitalisasi tanpa harus menunggu besar. Di mana perusahaan-perusahaan tersebut tidak cukup kemudian diselesaikan problematikanya di internal, kami hubungkan antar perusahaan melalui produk Run Market,
Run Market sendiri adalah sebuah B2B marketplace sehingga membantu perusahaan-perusahaan di Indonesia terkait dengan sourcing dan juga penjualan. Sehingga harapan besar kami mengurangi ketergantungan proses pengadaan membutuhkan dari aktivitas perdagangan antar negara atau impor barang. Di luar itu juga ada produk Run iProp yang memang kami fokuskan untuk menangani permasalahan solusi di area HR, di mana keunikan di area HR memang membutuhkan konsentrasi dan kemudian spesifik treatment, apalagi jumlah perusahaan di Indonesia sangat banyak yang didominasi oleh perusahaan-perusahaan keluarga. Sehingga IKAS pelengkap produk kami untuk industri mikro dan kecil. Di luar produk-produk tersebut, kami memiliki e-kampus. E-kampus sendiri adalah produk milik PT Solusi Kampus Indonesia yang alhamdulillah di akhir semester 1 menjadi bagian dari Run System melalui corporate action kami. Saat ini e-kampus sudah digunakan di lebih dari 200 kampus di seluruh Indonesia, merupakan ERP industri pendidikan yang fokus pada perguruan tinggi yang saat ini adalah market leader di Indonesia. Kurang lebih apa yang kemudian kami lakukan, apakah kemudian dampaknya bagi Indonesia dan perusahaan, mungkin saya minta Pak Hasto untuk melanjutkan paparan terkait dengan ikhtisar bisnis. Silakan Pak Hasto. Terima kasih Pak Sony. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Hasto Widodo yang saat ini sebagai Direktur Enterprise Operation. Akan saya coba paparkan terkait dengan ikhtisar bisnis PT Global Sukses Solusi. Oke, mungkin tadi Pak Sony sudah menjelaskan gambaran tentang visi kita ke depan seperti apa. Jadi ini akan saya coba jelaskan sedikit tentang Run System atau PT Global Sukses Solusi sudah di mana gitu ya. Jadi sekilas di sini kita sudah masuk ke dalam 13 industri. Jadi di situ ada BUMN dan juga ada sektor swasta, ada industri di manufaktur, ada industri di wisata, kemudian juga ada beberapa industri kehutanan dan agro. Kemudian kalau kita bicara, kita hampir menyentuh di atas 5.000 lokasi. Jadi para pengguna kami tersebar hampir di seluruh Indonesia. Kebanyakan memang di Pulau Jawa. Kemudian kalau kita bicara unit usaha atau entitas bisnis yang sudah menggunakan sistem dari Run System sendiri sudah di atas 13.000. Terus pengguna yang menggunakan platform kami sudah di atas 2 juta. Kemudian sebagai gambaran, nilai transaksi atau gross transaction value sampai dengan tahun 2021 11,5 triliun. Dan saat ini sampai dengan semester 1 senilai 8,2 triliun. Jadi setengah tahun sendiri di sini sudah menunjukkan angka mendekati angka tahun kemarin. Jadi kita akan cukup optimis bahwa pada akhir tahun kita bisa melampaui dari target yang dari apa yang tahun kemarin. Jadi kami sendiri menyadari bahwa kami tidak bisa bekerja sendiri, kami sebagai perusahaan teknologi pasti sebagai solusi harus juga bekerja sama. Kita sudah ada 25 mitra strategis kami yang kita bagi kira-kira ada 3 jenis mitra kami. Pertama adalah distribution partner, kemudian ada sistem integration, kemudian mitra aplikasi yang akan memperkaya bagaimana kita mensolusikan terhadap kebutuhan para pelanggan kami gitu. Itu next mungkin. Oke, kami sebagai perusahaan teknologi informasi, salah satu yang jadi hal mendasar buat kami dan strategis adalah riset and development terhadap produk kami yang kira-kira kita harus selalu catch up dengan dinamika teknologi itu sendiri. Salah satu yang menjadi fokus kami R&D terutama di artificial intelligence dan data science gitu ya. Jadi ini jadi salah satu fokus dan aktivitas utama kami. Kenapa? Karena memang
kalau kita lihat pertumbuhannya, kita mengacu ke beberapa referensi resmi gitu ya, pertumbuhannya cukup tinggi. Kalau kita lihat di sini pada tahun 2030 nilainya 18 kali dari saat ini. Kemudian kalau kita lihat pertumbuhan tahunannya 33% gitu ya CAGR-nya. Artinya apa? Mau tidak mau kita harus bisa mengadop konsep-konsep ini yang tujuannya pasti adalah untuk benefit customer. Termasuk juga kemungkinan nanti beberapa pengembangan produk kami atau misalkan beberapa features yang dibutuhkan. Kalau tadi Pak Sony sudah menjelaskan bahwa industri dan market size yang kita sasar itu cukup besar, tapi spreadnya sendiri tinggi. Jadi kalau di sekilas totalnya ada pasarnya ada di atas 60-an juta yang terbagi mulai dari industri skala menengah besar, kemudian skala menengah sampai industri kecil. Yang kita tahu di situ akan banyak sekali terkumpul data yang itu bisa kita bisa kita manfaatkan untuk memberikan satu benefit kepada pelanggan termasuk kepada produk sendiri. Jadi itu jadi salah satu langkah-langkah strategis kami. Kemudian untuk memastikan bahwa prosesnya sendiri itu adalah proper dan govern, kita mengadop beberapa standar-standar internasional. Salah satunya adalah ISO 9001 yang di sini kita memastikan bahwa prosedur-prosedur yang kita jalankan di dalam perusahaan mengakomodasi dan memastikan bahwa mutu yang kami deliver ke pelanggan itu harus selalu fit dengan kebutuhan mereka. Yang itu dituangkan dalam prosedur-prosedur yang menjadi baku. Salah satu yang selalu kami masukkan adalah continuous improvement. Itu yang menjadi satu dasar, termasuk juga memastikan bahwa kebutuhan kita fit dengan kebutuhan pelanggan. Kemudian standar lain yang juga menjadi penting bagi kami adalah ISO 27001. Di sini kami sebagai perusahaan teknologi mau tidak mau Information Security Management System itu menjadi keharusan. Seperti kita tahu bahwa saat ini sekarang sedang ada isu-isu besar terkait security, kita sendiri sudah mengakomodasi karena itu memang keharusan bahwa zaman sekarang gitu ya. Security yang mungkin sebelumnya tidak terlalu menjadi perhatian, ini juga untuk memastikan bahwa produk kami akan sustain dengan dengan mengadop standar-standar ini. Kemudian standar lain adalah ISO 37001 yang di sini untuk memastikan bahwa prosedur-prosedur dan cara mengoperasionalkan bisnis kami itu selalu comply dengan undang-undang yang berlaku, termasuk juga dengan misalkan kemungkinan fraud yang ada. Mungkin tadi sempat dijelaskan juga bahwa pasar kita juga menyasar tadi skala industri menengah ke atas yang memang di sana rentan dengan berbagai hal yang bisa menyebabkan fraud. Jadi kira-kira antara pengembangan untuk mengantisipasi pasar dengan cara mengelola perusahaan supaya govern, itu kita lakukan seimbang di proses operasional ini. Jadi mungkin nanti akan ada penjelasan bahwa ternyata implementasi standar-standar ini dengan konsep continuous improvement yang dimasukkan dalam prosedur-prosedur dan bisnis proses di internal itu berimpact terhadap beberapa parameter finansial yang nanti akan dijelaskan kemudian, tapi artinya bahwa strategi ini kami rasa bisa akan membuat kami sendiri sustain dengan segala dinamika yang terjadi. Oke, next. Oke, ini adalah salah satu langkah strategis kami. Jadi tadi Pak Sony sudah menjelaskan bahwa kita mengakuisisi PT Solusi Kampus Indonesia sebagai sebagai market leader untuk solusi digital kampus digital kampus manajemen sistem. Jadi jumlah kampus yang sudah menggunakan sistem e-kampus SKI ini ada 284 kampus. Jadi ada beberapa kampus besar seperti UGM, Universitas Terbuka dan Universitas Hasanuddin itu sudah menggunakan solusi ini. Jadi jumlah usernya sendiri saat ini sudah di atas 2 juta.
mahasiswa yang menggunakan. Jadi SK kami rasa ini adalah satu langkah yang tepat karena sebenarnya secara strategis kita menghubungkan dua industri besar. Kalau ERP sendiri itu industri dari kalangan industri, kemudian akademi itu adalah suatu industri yang lain, kita menghubungkan dua industri besar yang akan menjadi satu opportunity yang besar pula. Dan ini secara strategis bukan, kita tidak akan berhenti di sini. Mungkin sebagai gambarannya itu. Oke, next. Nah, ini gambaran kenapa kami menggabungkan industri ERP yang dari kalangan industri manufaktur, pengelolaan perusahaan, dengan kita mengekspansi ke dunia akademis. Kalau kita lihat di sini, ukuran pasar dari industri akademi ada 4.500-an gitu ya. Jadi kalau kita hitung pengguna atau siswa atau mahasiswa ada 8,4 juta. Yang di situ ada perguruan tinggi negeri 410, kemudian swasta besar ada di 255. Mungkin sebagai gambaran bahwa PT SK ini dengan solusinya e-kampus saat ini sudah ada 284 perguruan tinggi yang menggunakan sistem ini. Dan kalau kita lihat di sini dari tahun kemarin sejumlah 222, saat ini pada posisi semester 1 berjumlah 284, jadi ada peningkatan sebesar 28%. Kemudian jumlah pengguna atau mahasiswa yang menggunakan solusi yang tahun kemarin di angka 0,9 juta atau 900 ribuan, saat ini di semester 1 ada 2 juta pengguna. Oke, next. Oke, jadi mungkin berikutnya untuk ikhtisar finansial akan disampaikan oleh Pak Nisar selaku Direktur Keuangan PT GSS. Silakan Pak Nisar. Baik, terima kasih Pak Hasto atas paparannya terkait dengan ikhtisar bisnis. Saya akan melanjutkan terkait dengan paparan dari ikhtisar finansial yang akan saya awali dengan pertumbuhan yang coba kami capture. Dari pertama adalah pengguna kami, di mana pengguna kami tumbuh dari 290-an pengguna atau pelaku usaha di tahun 2021 menjadi lebih dari 13.000 pengguna dari sisi pelaku usaha di semester 1 pada tahun 2022. Nah, ini merupakan performance atau pertumbuhan yang merupakan bauran daripada pertumbuhan kami baik secara organik maupun anorganik. Begitu juga dari sisi user atau pengguna perorangan, di mana pada tahun 2021 itu ada di angka 14.000, dan kami bersyukur setelah kami berupaya dan fokus pada pertumbuhan yang ingin dicapai oleh perseroan di tahun 2022 pada semester 1 sudah mencapai pengguna lebih dari 2 juta dengan pertumbuhan yang lebih dari 140 kali. Kemudian dari sisi pendapatan, ini juga terdapat pertumbuhan yang juga cukup baik dari 4,9 miliar di tahun 2021 pada semester 1 pada tahun 2022 ini sudah mencapai 8,8 miliar atau mengalami peningkatan hampir 80%. Selain dari pendapatan, begitu juga dengan laba kotor, ini juga mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2021 ada di kisaran 1,3 miliar dan meningkat lebih dari 5 kali. Di tahun 2022 pada semester 1, angkanya sudah mencapai 8,6 miliar. Begitu pula dari jumlah ekuitas yang seperti saya sebutkan sebelumnya bahwa dari bauran kinerja organik maupun anorganik
di mana tadi sudah dipaparkan sebelumnya oleh Pak Hasto, di mana kami juga ada corporate action mengakuisisi PT Solusi Kampus Indonesia dengan produknya e-Kampus. Nilai ekuitas kami pada 2021 ini ada di angka 67,7 miliar, dan kemudian pada tahun 2022 di semester 1 saja kami sudah mencapai 72,3 miliar rupiah. Nah, dengan pertumbuhan yang telah dicapai tersebut, perseroan juga akan memungkinkan untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, di mana pertumbuhan yang berkelanjutan ini kami fokus pada melakukan pelayanan terhadap para pengguna dan juga calon pengguna yang tersebar di seluruh Indonesia, dan kemudian masih memungkinkan terkait dengan room to improvement daripada perseroan untuk tumbuh dan berkembang di masa-masa yang akan datang. Adapun beberapa rencana daripada perseroan, ada beberapa inisiatif yang akan dilakukan oleh perseroan dengan kondisi menyesuaikan dengan kondisi dan juga situasi terkini, di mana perekonomian dunia terkait dengan COVID di tahun 2021 yang memang tercermin juga seperti yang di paparan kami, tetapi sudah mengalami perbaikan di tahun 2022, walaupun kondisi COVID juga memang masih belum berakhir. Kami bersyukur atas pertumbuhan tersebut dan juga inisiatif-inisiatif yang akan kami lakukan terkait dengan corporate action ke depan. Barangkali kami juga akan melakukan beberapa corporate action yang sifatnya akan mampu menopang pertumbuhan daripada perseroan. Hal-hal tersebut misalnya saja, walaupun tidak terbatas pada yang akan kami sebutkan, ini memungkinkan untuk dengan kondisi yang sudah mulai membaiknya kondisi perekonomian, kami akan melakukan program buyback, barangkali satu hal, dan kemudian yang lainnya, karena kami juga sudah merasakan manfaat pertumbuhan anorganik dengan mengakuisisi PT Solusi Kampus Indonesia yang juga cukup menopang performance daripada perseroan di tahun 2022 yang terbukti dari capaian di semester 1 ini. Kami juga akan melakukan inisiatif yang terkait dengan hal itu, dan hal itu akan kami lakukan melalui pendirian entitas anak yang sedang kami godok, dan juga tentunya hal ini akan kami lakukan setelah direstui oleh regulator dan juga rapat umum pemegang saham nanti. Dan mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan ikhtisar finansial, dan selanjutnya kami kembalikan kepada CEO kami, Pak Sony. Ya, terima kasih Pak Nizar, Pak Hasto. Demikian pemaparan dari manajemen PT Global Sukses Solusi Tbk. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan, pemahaman para investor pasar modal Indonesia, sehingga bisa lebih yakin bersama-sama kami untuk mensukseskan pasar modal Indonesia melalui saham Run System. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih atas pemaparan yang telah disampaikan. Berikut kami akan masuk ke dalam sesi tanya-jawab yang kami akan bacakan satu persatu dan dapat langsung dijawab oleh manajemen perseroan. Pertanyaan pertama yaitu dari Bapak Fatodi Samsudin. Pertanyaannya adalah, apakah yang akan dilakukan manajemen RANS untuk meningkatkan kinerja perusahaan, terutama profit perusahaan? Ya, kami persilakan untuk Bapak manajemen untuk menjawabnya. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Nina. Ya, kami dari manajemen fokus pada pertumbuhan perusahaan, di mana pastinya ada hal-hal inisiatif jangka pendek
maupun jangka panjang, di mana fokus kami meningkatkan performansi dari seluruh kinerja mitra-mitra strategis kami, di mana saat ini ada 25 mitra strategis kami dalam rangka melakukan penetrasi ke vertical market yang tadi jumlahnya juga lebih dari 60 juta. Tetapi tidak hanya kemudian fokus pada inisiatif jangka pendek, karena kita juga kemudian memikirkan bagaimana emiten atau PT Global Sukses Solusi Tbk bisa lebih adaptif dengan tren ke depan. Tadi yang sudah disampaikan Pak Hasto juga, bagaimana fokus R&D kami dan operational excellence kami bisa kemudian menambah kinerja perusahaan. Tadi juga sempat disinggung oleh Pak Nizar, apakah kemudian kami akan berhenti pada pertumbuhan organik, apakah kami kemudian juga mempertimbangkan pertumbuhan anorganik melalui corporate action. Pertama, itu masih dalam pembahasan tim manajemen dengan melihat kondisi pasar dan juga kondisi bisnis pada umumnya, sehingga kami juga melihat bahwa kolaborasi dengan makin banyak pihak, kami percaya itu menambah juga performance dari perusahaan. Mungkin itu Mbak Nina, mungkin ada tambahan? Cukup? Terima kasih Pak. Nah, melanjutkan ke pertanyaan kedua ya Pak ya, dari Bapak Daniel, yaitu bagaimana cara perseroan meraup pendapatan yang besar di tengah persaingan pasar yang tinggi. Lalu bagaimana perusahaan melakukan efisiensi biaya operasional dibandingkan penjualan, contohnya seperti SDM dan lain sebagainya. Terima kasih Pak. Ya, nanti saya mungkin berbagi dengan Pak Hasto dan Pak Nizar. Yang pertama adalah pastinya meningkatkan profitabilitas itu menjadi poin utama kami. Dan terkait dengan biaya, tidak serta-merta kami fokus pada efisiensi. Fokus kami adalah pada produktivitas. Sehingga di tahun ini alhamdulillah kami sudah melakukan proses implementasi 3 standar ISO, bukan dalam rangka untuk sertifikasinya sebenarnya, tetapi untuk meningkatkan produktivitas dan memastikan manajemen bisa berjalan by system, dan itu kemudian juga dilakukan oleh manajemen untuk implementasi 3 sistem sekaligus, 3 standar ISO sekaligus, di mana hasilnya terasa sekali pada kinerja dan produktivitas perusahaan, sehingga tingkat profitabilitas dari setiap inisiatif dan produk yang kemudian kami lakukan itu bisa terjaga. Mungkin ada tambahan Pak Hasto? Tambahan sedikit mungkin, jadi beberapa hal yang secara operation kami lakukan dan kami rasa pada awal tahun ini berimpact. Jadi tadi kalau Pak Nisar sempat menyampaikan beberapa improvement terhadap performansi keuangan, salah satu contohnya adalah peningkatan kapabilitas internal kami, terutama di business development, termasuk memodelkan beberapa bisnis model baru. Jadi beberapa bisnis model baru dengan mitra kami, juga memanfaatkan bekerja sama dengan mitra strategis terutama yang punya network cukup luas. Jadi produk kami memang ERP yang biasanya adalah corporate gitu ya. Jadi kita masuk ke industri dengan bermitra dengan mitra strategis yang mempunyai networking dan pemahaman terkait solusi-solusi digital, itu kami rasa cukup berimpact. Jadi itu beberapa model yang kita bangun sehingga kekhawatiran gitu ya, kekhawatiran bahwa secara fundamental itu bisa terkurangi. Mungkin itu sekilas. Jadi ada beberapa yang secara real kita lakukan. Mungkin itu saja, mungkin tambahannya. Baik. Terima kasih Pak. Kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga ya Pak ya. Dari Bapak Hafiz Fianto Putra. Bagaimana strategi perusahaan menghadapi sistem digital yang sudah dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti bidang bank digital atau e-commerce? Terima kasih Pak.
Iya, ini menarik. Kita melihat bahwa rekan-rekan perusahaan digital yang lain adalah bukan sebagai kompetitor, tapi kami melihat sebagai mitra kompetisi. Karena kita tidak mungkin kemudian bekerja sendirian atau berkompetisi di suatu pertandingan sendirian, itu tidak mungkin. Dan apa yang kemudian kami lakukan adalah kami menggandeng perusahaan-perusahaan digital untuk bisa mensolusikan problem atau tantangan digitalisasi di Indonesia. Saat ini beberapa application partner, kami istilahkan seperti itu, application partner bekerja sama dengan Run System untuk mengintegrasikan beberapa solusi yang ada di Indonesia. Bagaimana dengan global brand? Kita tidak antipati dengan perusahaan-perusahaan tersebut yang mencoba melakukan penetrasi di Indonesia yang saat ini juga sangat-sangat terbuka. Tetapi kembali menjadi penting bahwa uniqueness usaha di Indonesia begitu spesifik sehingga tidak hanya sekedar lokal konten, tetapi kemudian pemahaman terhadap budaya, culture, dan kemudian requirement yang spesifik di Indonesia itu tidak bisa sama. Boleh saya sampaikan, bahkan di setiap daerah di Indonesia bahkan bisa berbeda. Itu menjadi kemudian tantangan sehingga kami saat ini berusaha membuka diri bekerja sama dengan mitra-mitra strategis kami yang saat ini tidak hanya di Jawa saja, tetapi di seluruh Indonesia bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan sehingga dampak yang dirasakan oleh mayoritas masyarakat di Indonesia atau institusi di Indonesia itu bisa lebih maksimal. Terima kasih, Mbak Nina. Ya, terima kasih Pak atas jawaban yang sangat detail sekali. Nah, kita beralih ke pertanyaan keempat nih Pak dari Bapak Fajar Haryadi. Jadi pertanyaannya adalah apa produk ERP masih terus meningkat jumlah penggunanya dan pendapatannya bagi Rans? Lalu di luar itu, apakah ada rencana corporate action lagi dalam 1-3 tahun ke depan Pak? Silakan Pak. Iya, baik. Nanti kalau corporate action nanti Pak Nizar yang akan jawab, Mbak Dina. Jadi, apakah kemudian marketnya itu besar? Saat ini adopsi digitalisasi khususnya di core system atau kita bilangnya ERP, adopsi di Indonesia masih sangat rendah. Dari total 60-an juta perusahaan atau institusi usaha di Indonesia itu belum begitu banyak. Bahkan perusahaan-perusahaan besar pun itu juga belum banyak yang kemudian sudah mengimplementasikan ERP. Memang sekitar beberapa dekade yang lalu sempat kemudian ada tren dengan satelit sistem itu kemudian diadopsi. Tetapi kembali kemudian terkait dengan pandemi, membawa dampak yang signifikan sehingga kebutuhan untuk menghubungkan, kalau saya ilustrasikan, kalau telepon itu menghubungkan orang, connecting people, di mana ERP sejatinya adalah connecting department, connecting data dari setiap unit kerja di perusahaan tersebut, dan itu menjadi penting dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan yang memang merupakan market dari Run System. Sehingga kami percaya ruang tumbuh khususnya di Indonesia masih sangat-sangat besar. Demikian kalau untuk market ERP. Mungkin Pak Nizar bisa tambahkan? Baik, terima kasih Pak Sony. Kami ingin menambahkan terkait dengan rencana corporate action perseroan dalam ke depan. Jadi dari waktu ke waktu kami terus mengamati perkembangan pasar dan tentunya kami ingin sekali mengoptimalkan nilai tambah yang bisa dicapai baik oleh perseroan dan tentunya ini akan berimpact kepada nilai tambah yang akan dirasakan oleh para investor atau pemegang saham. Nah, inisiatif-inisiatif corporate action ini terus digodok di manajemen terkait dengan
mana corporate action yang akan serta-merta atau dapat meningkatkan kinerja perseroan disesuaikan dengan kondisi market yang ada dan juga disesuaikan dengan pertumbuhan perseroan. Nah, seperti yang saya sampaikan pada paparan sebelumnya tadi, di mana ada beberapa inisiatif yang sedang digodok oleh manajemen itu, termasuk diantaranya adalah melakukan corporate action dengan mendirikan satu entitas anak, karena kami sudah mendapatkan manfaat tadi ya dari aksi korporasi yang dilakukan pada Mei lalu di semester 1, di mana pada saat itu kami mengakuisisi PT Solusi Kampus Indonesia, dan juga itu cukup menopang daripada pertumbuhan perseroan. Dan rasanya hal-hal yang menopang pertumbuhan tersebut ingin kami terus ciptakan ke depan. Dan sekali lagi tentunya ini timingnya akan kami sesuaikan dengan perkembangan pasar dan juga pertumbuhan perseroan itu sendiri. Nah, kemudian untuk mengoptimasi nilai daripada perseroan yang juga akan dirasakan manfaatnya oleh pemegang saham, bahkan kami juga sedang menggodok suatu inisiatif dalam hal buyback saham di kondisi market yang mulai tumbuh ini. Dan untuk corporate action ke depan tentunya kami juga selalu memikirkan hal-hal apa saja yang dapat nanti menopang pertumbuhan baik dari sisi perseroan dan juga terhadap nilai perseroan yang juga akan berimpact kepada nilai saham dan juga merupakan suatu optimasi untuk nilai dari pemegang saham. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan rencana aksi korporasi ke depan. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya, baik Bapak dan Ibu. Sehubungan dengan keterbatasan waktu, pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir, maka sesi tanya jawab kami tutup. Mohon maaf jika ada pertanyaan Bapak dan Ibu yang belum terjawab. Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, silakan Bapak dan Ibu dapat menghubungi Investor Relation atau unit terkait dari PT Global Sukses Solusi Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh perseroan. Kami juga ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu bahwa pada akhir sesi akan ada pengundian hadiah door prize sebesar masing-masing 200.000 untuk 3 orang pemenang. Link untuk kuesioner tersebut dapat Bapak Ibu temukan pada running text di layar Bapak dan Ibu. Terima kasih. Sebelum kami tutup, kami persilakan kepada Bapak Sony Rahmadi Purnomo untuk dapat memberikan closing statement mewakili manajemen perusahaan. Kepada Bapak Sony Rahmadi Purnomo, kami persilakan, Pak. Iya, terima kasih Mbak Nina selaku moderator. Terima kasih kembali kepada Bursa Efek Indonesia yang telah memfasilitasi Public Expose Live 2022 dan juga OJK dan KSEI. Terima kasih juga kepada para investor Run System yang telah kemudian bersama-sama manajemen mempercayai manajemen dalam rangka memajukan pasar modal di Indonesia. Kami berharap saat ini pertumbuhan yang kemudian manajemen usahakan untuk terus menjaga momentum tersebut bisa terus tumbuh bersama-sama investor pasar modal Indonesia. Izin saya tutup dengan pantun. Batik hitam motif cendrawasih. Kami dari Run System mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Wahyu mau menambahkan, Pak Wahyu? Oke. Ikan bawal di laut biru, burung kedasih terbang melayang. Pasar modal terus maju, Run System tumbuh berkembang. Terima kasih banyak Bapak Sony Rahmadi Purnomo atas statementnya dan pantunnya. Baik hadirin yang kami hormati, usai sudah sesi pemaparan Public Expose sore ini. Semoga pemaparan ini sampaikan dapat memberikan gambaran perkembangan bisnis terkini sekaligus proyeksi ke depan dari PT Global Sukses Solusi Tbk.
Sebagai informasi, tayangan Public Expose hari ini juga dapat ditonton ulang di YouTube Indonesia Stock Exchange. Atas nama penyelenggara, kami ucapkan terima kasih kepada manajemen PT Global Sukses Solusi Tbk dan juga kepada seluruh peserta yang hadir. Dengan ini, Public Expose hari ini izin saya tutup juga dengan sebuah pantun, yaitu bunga mawar, bunga selasi, warnanya cerah, tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada Public Expose Live yang akan datang. Maju terus pasar modal Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.